Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Jauhar Tauhid ya. Apa kemarin baitnya itu? Oh, tentang wafat ya, tentang kematian ya. Apa kemarin tuh? Al mautu wa ma yata'allaqu bihi. Mati dan apa-apa yang bertalian dengannya. Wa wajibun imanuna bil mauti wa yaqbidur ruha rasulul mauti. Dan wajib iman kita kepada maut dan akan mengambil ruh itu siapa? Rasulul maut, utusan kematian. Nah, biasa tara nyepeng mik jadi cangkel oge nya. Bisa jadi Agung Hercules almarhum. Nah, wa'lam anna kulla muhtadharin yaridu alaihi ithnata asyrata suratan. Ketahuilah olehmu bahwa setiap orang yang sekarat akan datang padanya 12 bentuk. Akan datang padanya 12 bentuk. Yashhaduha kullaha au ba'daha. Yang mana orang yang mati itu akan menyaksikan seluruhnya atau sebagiannya. Jadi akan datang kepadanya itu 12 penampakan. Nah, mana tadi? Labudda lahu min dzalika, yang mana dia itu pasti akan melihatnya. Apa saja itu? Wahia suratu ilmihi. Yang pertama itu bentuk ilmunya. Fa in kana sahibuhu fi ilmihi da'wa nafsiyatun kana suratu ilmihi duna surati ilmi man lam yushibhu da'wa wa tafawutun nas fi jamali surati tajalli ala qadri niyatihim. Apabila si pemilik ilmu ini pada ilmunya ada pengakuan dakwah nafsiyatun, ada pengakuan nafsiyah, pengakuan diri, maka bentuk ilmunya itu tidak akan seperti bentuk ilmu yang di dalam dirinya tidak ada pengakuan diri. Wallahu a'lam maksud pengakuan diri di sini apa? Mungkin maksudnya itu kalau diaku ini ilmu hasil saya. Nah, itu beda nanti. Makanya disebutkan di sini, dan perbedaan manusia di dalam kebagusan bentuk tajalli, maksudnya tajalli ilmunya, itu akan sesuai dengan kadar niat mereka di dalam mencari ilmu itu. Nah, itu yang pertama. Makanya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi keikhlasan di dalam thalabul ilmi. Yang kedua, wa suratu amalih, yang kedua bentuk amalnya. Fayakunu fi suratin hasanatin au qabihatin. Maka yang ini akan terlihat pada bentuk yang bagus atau bentuk yang jelek.
Wal hasanu wal qubhu ala qadri ma ansha'ahul amil minal kamali wan nuqsi. Dan kebaikan dan keburukan ini atau baik dan buruknya bentuk ini akan bergantung kepada apa yang dia kerjakan. Sang pengamal ini mengerjakannya. Baik amalan itu dikerjakan secara sempurna berarti bakal bagus, atau secara kurang berarti akan jelek. Fa in kana atamma amalahu kama umiro lam yantaqis syai'an min arkanihi wa syurutihi wa adabihi ra'ahu fi ahsani suratin. Maka apabila dia menyempurnakan amalnya sebagaimana diperintahkan, maka yang mana dia itu tidak mengurangi sedikit pun dari rukun, syarat dan adabnya, maka dia akan melihat amalnya itu pada bentuk yang paling bagus. Nah ini yang suka dilupakan sama orang yang ngaji fikih itu bab adab. Ya, karena kita itu kan baru belajar rukun, syarat dan yang membatalkan. Adabnya itu di dalam fikih tidak lengkap. Nah kalau misalkan, karena adab itu begini ya, ada bahasa Inggris yang bagus itu, namanya itu act accordingly. Ya, act accordingly. Act accordingly itu apa yang namanya itu? Beraksilah atau bertindaklah sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah itu kalau kata Syekh Hamzah Yusuf, adab itu act accordingly. Jadi kalau misalkan waktunya marah ya marah, waktunya ngomong teriak-teriak ya teriak-teriak. Kalau kaki diinjek orang ya jangan aduh nyeri punten gitu, yang gitu. Itu namanya act accordingly. Nah biasanya yang paling tahu berlaku sesuai dengan porsi waktu itu adalah para sufi. Ya, makanya para sufi itu kalau misalkan sedang punya hadas besar, dia itu tidak mau potong kuku, padahal secara fikih nggak apa-apa. Potong kuku, potong rambut tatkala punya hadas itu. Ya, kemudian kalau mau sholat itu pakai parfum ya, pakai itu yang bagus. Kalau saya mah kadang-kadang kalau sholat rambut panjang kayak gini pakai bendo. Pakai bando, sholat di bandoan, itu ngegupai, gitu ya. Menurut fikih masalah nggak? Nggak masalah, ya fikirnya nggak masalah. Sholat atau pakai munkashifan sodruh, dadanya tersingkap itu buat laki-laki nggak ada masalah. Ya, nah, cuman ini adab ini kadang-kadang untuk fakih buat orang yang belajar fikih itu kurang. Nah makanya kalau kata ulama dahulu itu tidaklah seseorang itu belajar fikih kecuali bertambah jauh dari Allah. Bertambah jauh itu jangan dipakai buat zaman sekarang. Zaman sekarang mah jadi jadi kalau zaman sekarang belajar fikih udah bagus itu. Kalau zaman dulu itu fikih diperdalam itu malah lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya. Nah, kalau sekarang itu yang punya fikihnya sudah jarang. Jadi sudah berbeda keadaannya. Cuman kalau memang misalkan kita mau mengikuti ilmunya orang-orang terdahulu, ya fikih itu tidak cukup. Nggak cukup fikih itu. Jadi yang suka kita lupa ya adabnya. Makanya tatkala bismillahirrahmanirrahim, adab hati bagaimana. Nah itu jarang diperhatikan ya. Kalau kita mah lagi sholat dari awal takbir sampai salam, keadaannya gitu aja udah. Pengen cepat-cepat selesai. Keadaan hatinya nggak berubah, padahal act accordingly ya. Kalau misalkan baca bismillahirrahmanirrahim, ya keadaan hatinya keadaan mengharap rahmat begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, keadaan hatinya memuji atau bersyukur begitu. Ya, nah itu jarang dipakai. Makanya nanti kalau misalkan amal itu dia berbentuk manusia dan adab itu adalah zinatun, dia itu adalah papayas itu perhiasan bentuk yang datang itu ya kira-kiranya mah datangnya itu orang nggak ada rambutnya gitu ya, botak nggak ada halisnya, kan serem juga ya. Serem ya. Mudah-mudahan kita dikasih adab dan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana burrokan li ruhihi yasri bihi alaihi ila a'la illiyin. Dan amal baiknya itu akan menjadi cahaya, akan menjadi kilat bagi ruhnya, yang mana dia berjalan di atas buruk itu
ke alien yang paling tinggi, ke alien. Wa illa ra'ahu fi akbahi suratin wa hawa bihi ila sijin. Dan apabila dia itu jelek amal perbuatannya, ya dia akan berbentuk dalam bentuk yang jelek dan akan dibawa kemana? Ke bawah, ke sijin itu. Nah itu. Nah ini ada tafawud. Yang ketiga apa? Wa suratu i'tiqadihi ala hasbi makana alaihi fid dunya. Bentuk i'tiqadnya. Nah nanti jadi begini, tatkala ini lagi apa? Lagi sekarat nih. Nanti ada yang datang, saya ini ilmumu. Nah bentuknya ada. Nah yang ilmunya bagus, amalnya jelek. Saya ini amalmu, jelek kelihatan amalnya itu. Nah buruk rupa. Setelah itu apa yang ketiga? Saya ini i'tiqadmu. Nah, beda ilmu sama i'tiqad. Beda. Ya, nanti derajat i'tiqadnya berbeda-beda. Ini mungkin ahwal. Karena dibedakan. Biasanya kan sama. Ya, kalau dalam ilmu kalam itu biasanya sama. Kalau ilmu itu ya dia sifat bagi i'tiqad. Jadi i'tiqad yang jazam dari dalil itu namanya apa? Ilmu. Nah, kalau dibedakan berarti bukan itu yang dimaksud. Berarti sesuatu yang lain. Yang keempat, ya ini kayak saya dengar tadi nih lagi buka TikTok nyebelin banget nih. Si itu siapa? Siapa itu namanya teh? Si Mongol. Tahu si Mongol? Nah, itu si Mongol. Si Mongol itu dia lagi sama siapa gitu ya, satu orang. Dia itu lagi di hutan cari harta karun. Ketemu ada gua. Mau masuk ke gua pakai password dulu. Ya, pakai password. Passwordnya itu manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan apa? Nah dijawab, insang. Salah. Dijawab lagi, oksigen. Salah. Dijawab lagi, air. Salah. Kata si Mongol gini, bentar, kita pikir dulu. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan, gampang jawabannya. Apa? Izin Allah. Bener. Centang. Dengan izin Allah, orang pan sebalnya. Goplah kita itu, goplah. Juga nanti rek nyebut salah, piraku. Ya. Rek nyebut bener tapi kesebelan. Lah itu, coba Kristennya. Kristen. Nah itu mah sketch. Jadi ala kulli halin ya kita itu seperti itu. Suka goplah itu sambil mikir-mikir apa gitu. Kecelek ya. Karena kita goplah. Makanya nanti i'tiqad itu dia akan datang bentuk begitu. Ini aku i'tiqadmu. Yang keempat apa? Wasuratu makomihi. Yang keempat bentuk makomnya. Bentuk makomnya. Nah kalau nggak punya makom nggak ada. Makanya ngelihat kadang seluruhnya, kadang ngelihat sebagiannya. Nanti datang semuanya kita nanya, mana makom saya? Kamu nggak punya makom. Kamu nggak punya makom. Fayuzharu lahu makomuhu, maka makomnya akan nampak baginya. Faya'rifuhu ma'rifatan la syakka fiha wala roiba. Maka dia akan mengetahuinya dengan pengetahuan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi tahu, oh ini makom saya, begitu. Ya, ini makom saya. Fahuwa imma hazinun wa imma farihun masrurun. Maka tatkala melihat makomnya, imma dia itu sedih atau dia itu bergembira. Wal ghalibu ala kulli man mata musliman al farahu was sururu. Dan secara umum atas orang yang mati dalam keadaan muslim, keadaannya itu apa? Bahagia. Nah ini kebanyakan begitu ya, mayoritas. Yang kelima wasuratu halihi, bentuk halnya. Bentuk halnya. Nah hal ini dia keadaan hati. Ya, bukan di dalam ingat kepada Allah, tapi biasanya itu di dalam menerima. Jadi hal itu gini, biasanya itu dia adalah bekas dari respon terhadap kejadian yang terjadi. Respon. Jadi begini, misalkan begini, pergi ke pasar, ya, punya toko emas, begitu.
pulang dari toko emas dapat untung 10 juta. Itu bahagia apa sedih? Bahagia. Kalau biasanya 10 juta. Kalau biasanya dapat 50 juta. Nah, sedih. Nah, itu kan beda respon kan ya? Beda respon. Ada orang itu karena dia itu halnya bagus, jangankan dapat untung. Tokonya kebakaran, hatinya gembira menerimanya itu, responnya itu. Gak ada sedih. Nah, itu hal tuh. Makanya bahasanya di sini imma fahuwa imma munqabidun wa imma munbasitun. Dia itu imma keadaannya itu apa? Heureut, apa heureut bahasa Indonesianya itu? Nah, sempit atau munbasit. Apa luas? Ya, jadi orang yang luas itu tatkala menerima apapun responnya selalu baik, respon hatinya itu. Nah, itu yang munbasit. Kalau yang munqabid, dia itu selalu sempit menerimanya. Makanya ada orang itu susah syukur. Ya, ada orang curhat sama kita. Pak Ustaz, saya ini harus gimana ya? Apa? Udah 3 bulan, omset gak naik-naik. Sehari itu 300 juta aja. Dapat untung cuma 15 juta, ini kapan kebeli Ferrari kalau kayak gitu. Beda sama 3 tahun yang lalu. Orang nunggu kenan atau kabeli beas mana yang seri. Ya jelema teh boga syukur cek urang teh gitu. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Ada. Orang ngelihat grafik untungnya turun itu apa? Sedih. Sedih ya. Gitu. Biasanya main badminton ya bisa nyemes. Saya dia bilang, aduh gak ada tenaga, ngeluh, ya, nah, orang mata bisa loncat, ada mata bisa nyemes tuh, ya itu keadaan orang tuh kayak gitu. Jadi ada yang munqabid, ada yang munbasit. Fa idza mata ala halihi kana bihasabi mizani syar'i. Maka apabila dia mati dalam halnya, dalam keadaannya, maka dia mati akan sesuai dengan timbangan syariat. Fa in kanal bastu fi mahallin kanal laiqu bihi fihi al-qabdu qadahu fil barzakhi fala yazalu maqbudun biqadri ma farrata. Apabila keadaannya itu bastun di dalam keadaan yang mana dia itu layak baginya qabdun, maka akan diputuskan di barzakh. Maka dia itu akan selamanya makbud biqadri ma farrata. Jadi bagaimana ini ya? Ada keadaan yang layak baginya itu qabdun, tapi dia malah faroh, malah bahagia. Ya, misalkan melihat apa? Melihat orang bermaksiat. Nah, ngelihat orang yang bermaksiat itu harusnya hati sedih. Ya. Jadi bukan duit. Urusannya bukan duit. Memang ada layaknya kan begitu. Ya, makanya katanya kan ada yang apa? Ada yang lebih dosa daripada dosa itu sendiri, apa? Bahagia di dalam kemaksiatan itu. Ya, abis mah ya udah bahagia diposting. Jadi ya habis udah bahagia diposting. Jadi menunjukkan kebahagiaannya begitu. Itu lebih rusak lagi. Ya kalau misalkan sedih mah maksiat kan wali tuluy kan esok. Ya makanya nanti itu akan diputuskan di barzakh. Jadi akan makbud dengan kadar apa yang dia tafrid. Jadi mungkin di sini maksudnya seperti ini. Orang ini kan ada keadaannya bahagia terus ya. Bahagia terus. Hatta melihat maksiat pun dia bahagia. Hatta dia melaksanakan maksiat pun dia bahagia. Berarti kan belum pernah kena sedih tuh. Nanti di barzakhnya nanti sedih tuh. Di barzakhnya nanti sedih. Ada juga orang itu yang di dunia itu sedih we. Ya, sedih mikiran naon? Mikiran muridnya teu ngarti-ngarti mantek. Ya kumaha rek nying hareupan fitnah akhir zaman mantek teu ngarti. Ya, sedih sampai livernya terganggu. Asma. Atuh Pak Ustadz hoyong naon hoyong kawin deui nya eta masalah sahijina sih. Ya mah moal beres kawin deui nu kieu mah nu kieu mah. Itu ya itu qabdun kan terus kan?
Ya, urusan duitnya gak urusan dia itu, urusan nyalonin bupati gak dipilih gak urusan. Murid-muridnya ini gak ngerti-ngerti mantik, gak ngerti-ngerti tauhid, wah serem, mukanya itu suram. Nah nanti mati masuk barzah dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi sekadar yang dia terlewatkan. Makanya orang yang paling sedih di dunia itu siapa? Rasulullah itu orang yang paling sedih udah. Ya. Makanya sering di apa? Sering dihiburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu lewat ayat-ayat itu sering dihibur Rasulullah itu. Begitu. Ya. Jadi cobaan yang paling banyak itu Rasulullah. Setelah itu ya yang amsal. Ya, sia namanya tong baloraah mikiran batur, mikiran diri sorangan kan. Jadi sedih orang tuh bisa mantek, sia mantek. Ya jangankan mikirin orang lain gak bisa, diri sendiri gak bisa gak sedih-sedih. Ya, biasa we. Tah gitu, koplok. Masuk majelis mantek gak paham, keluar majelis masih gak paham, gak ada sedih. Ya, gak ada sedih sama sekali. Begitu. Nih susah. Susah. Ya pokoknya tadi takdir. Aduh ya Allah ya takdir. Wa suratu rasulihi. Nah yang keenam bentuk Rasulullah. Nah, Rasulullah datang dengan bentuknya yang asli. Tatkala apa? Sekarat. Wa hadza khasun bi warathatir rusuli wa humul ulama. Ini khusus bagi pewaris Rasul yaitu para ulama. Yang enggak ulama enggak dapat ini. Yang enggak ulama enggak dapat, ini khusus. Kalau dia itu pewaris Rasul, mudah-mudahan kita semua termasuk ya. Nah, makanya sing pinter tuh. Nah, ngaji sing bener, biar bisa jadi warasatur Rasul, warasatul anbiya. Nah ini kalau misalkan kita kan umatnya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita ini termasuk warasatul anbiya, berarti yang datangnya itu siapa? Rasulullah. Kalau umatnya Nabi Musa, ya Nabi Musa. Yang nampaknya itu. Fataratan ya rohada Musa tuh. Maka kadang-kadang orang ini melihat Nabi Musa. Watarotan ya rohada Isa. Kadang-kadang melihat bentuk ini sebagai Nabi Isa, au Ibrahim, au Muhammadan, au ayya nabiyyin kana. Jadi bukan Nabi Musanya, kalau di sini begitu kesimpulannya berarti. Ini bentuk saja, cuman bentuknya ya seperti itu. Ya. Au ayya nabiyyin kana alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Faminan nasi man yantiqu bismi dzalikan nabiyyi ladzi warathahu an indama ya'tihi farahan bih. Maka ada orang yang dia itu berkata-kata bismi dzalikan nabi dengan nama nabi itu alladzi warathahu yang mana dia mewarisinya indama ya'tihi farahan bih. Tatkala datang karena apa? Bahagia. Likaunir rusuli kullihim su'ada wa alaihi wassalatu wassalam. Fayastabshiru inda ru'yatihi dzalikan nabiyya bisa'adah. Fayastabshiru inda ru'yatihi dzalikan nabiyya bisa'adati fayaqulu indal ihtidar Isa awil Masih. Nah jadi orang yang wafat ini kadang-kadang dia itu sampai ngucap-ngucap nama nabinya karena kelihatan nabinya itu. Jadi yang kata-kata terakhir yang diucapkan itu ya kalau kita misalkannya Muhammad begitu. Itu saking apa? Saking bahagia karena melihat itu. Nah kalau dulu orang-orang kadang berkatanya apa? Musa begitu. Isa. Awas jangan dipakai Yesus. Yesus itu mah. Kan itu. Jadi Yesus itu dia nama yang sudah diterjemahkan. Ya, nama aslinya apa? Apa? Eswa. Nama aslinya itu. Ya. Bukan Joshua. Bukan Joshua. Joshua beda lagi. Aduh. Nah, wahwal aghlab fayasma'uhul hadirun fa yusayyi'una bihi dhanna. Nah, kadang-kadang kedengeran sama orang yang hadir. Jadi suudzon. Jadi suudzon, mau mati kok ngucap-ngucap Musa begitu. Ya. Mau mati kok ngucap-ngucap. Makanya tadi jangan sampai Yesus. Wah udah itu nanti kalau sampai kata-kata terakhirnya Yesus. Padahal dia itu pewaris Nabi Isa misalkan di dalam ilmu.
itu nggak bisa dimakamin di pemakaman muslim, itu disangkanya itu kafir. Makanya orang-orang jadi suudzon. Wa ya'taqiduna annahu tanassara indal mauti wasalaba dinal Islam. Dan kadang-kadang yang hadir itu punya itikad bahwa dia itu sudah masuk Nasrani itu. Ya, dan meninggalkan agama Islam. Ya, temu. Mandian oi, takodo. Halo kan kaci manuk begitu malah. Tuhan. Nah terakhir lagi Yesus ngomongna. Tuh. Nah. Walaisa kadzalik, padahal tidak seperti itu. Innama dzalikan natiqu min akbari su'ada indallahi azza wa jalla. Padahal itu adalah termasuk orang yang akbarus su'ada. Kan sedikit yang seperti ini, ulama saja kan. Ya. Wala ya'rifu dzalika illa ahlul kasyfi. Dan tidak ada yang tahu kepada keadaan itu kecuali ahli kasyaf. Tuh, minimalan yang ngaji Jauhar Tauhid. Ya. Oma lah terlepkeun kan. Pai oma naon teh? Irama. Irama. Geus salepkeun gitu. Mandian. Mandian ada di Cimanuk. Oh, ini sih nanti kalau misalkan ada yang mati kayak gitu ya. Ya ini, wala ya'rifu dzalika illa ahlul kasyfi. Yang ketujuh, wasuratul malak. Dia akan melihat bentuk malaikat. Ani alladzi syarakahu fi maqamihi, yang mana dia itu sekongsi dengannya di dalam makomnya. Nah, ya, jadi malaikat kan ada makom. Ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang berdiri. Nah, ini makomnya di mana? Ada malaikat tuh ya cicing. Gak boleh diuk malaikat eta makom liuk cenah si eta mah. Duduk aja ada tuh. Nah, makanya nanti dilihat di sini nih, apa? Fa inna fihim as-sofin. Maka pada malaikat itu ada sofin. Sofin itu apa ya? Orang, mungkin ini kemungkinannya itu orang yang berdiri bersof-sof, atau kemungkinan maknanya ini yang suci. Wal musabbihin, dan malaikat yang bertasbih. Wattalin ila ghairi dzalik. Ya, tergantung gitu. Jadi keadaan manusia ini nanti ada yang semakom dengan malaikat. Makomnya di mana begitu. Fayanzilu dzalikal malaku ila hadzal syakhsi sahibi hadzal maqami mu'nisan wa jalisan farubbama yusammiha indal mauti bismihi wa yatahallalu wajhahu wa la yakunu hadza lil ammah bal innama dzalika li ahli al-ikhtisas minal kharijina an dairatit talbis. Nah, kadang-kadang malaikat ini dia lagi wafat, lagi ihtidor tadi tuh, lagi sakaratul maut, malaikatnya duduk di sampingnya. Ya, jadi mu'nis, jadi orang yang menemani begitu. Nah, malah orang-orang yang lagi sekaratnya juga nyebut-nyebut namanya itu. Ya, nyebut-nyebut namanya. Kadang-kadang. Nah, ini makanya tidak terjadi kecuali bagi orang-orang yang khusus. Yang mana dia itu sudah keluar dari ketertipuan. Wa ammal amatu fatatama'aru wujuhuhum inda ru'yati dzalikal malak wa taswaddu li ghalabatil ahwali nafsaniyah alaihim fi a'malihim wa ahwalihim wa ulumihim. Adapun orang-orang yang awam, maka tatkala melihat malaikat itu wajahnya itu menghitam karena ghalabatul ahwal an nafsaniyah. Jadi beda keadaan. Melihat kalau orang khusus kuat melihat malaikat kayak gitu. Kalau orang yang awam gak kuat, jadi malah menghitam. Makanya orang wafat kan keadaannya beda-beda ya. Ada orang wafat itu lebih ganteng daripada keadaan hidupnya, itu ada kan? Sudah udah wafat itu dia jadi putih gitu. Ada orang itu pas wafat malah jadi hidung, jadi gendut. Ada. 8. Wa suratu ismin min asma'il af'alil ladzi kana ghaliban alaihi kal khaliq wal bari wal musawwir. Bentuk nama dari nama-nama af'al, maksudnya nama Allah, yang mana dia itu secara umum berada pada nama itu. Seperti al khaliq wal bari wal musawwir. Fa in kana badzala juhdahu fi a'mali hadrati dzalikal ismi tajallalahu fi ahsani suratin wa kana min lazimihi al-farahu was-surur wa in kana dakhalahu fi tilkal a'mali kasalun aw ghaflatun aw futurun
kana fi suratin mumtahinatin. Nah, apabila dia itu di dalam amalnya mengeluarkan seluruh kemampuannya, tatkala kedatangan nama itu, maka nama itu akan berbentuk pada bentuk yang sangat bagus. Ya, jadi apa ya ini mah? Ya, kalau bahasanya para sufi itu dia punya nama di langit. Ya. Jadi Al-Khaliq, kemudian Al-Bari, Al-Musawwir, itu kan asma Allah tuh. Itu kan ada takhalluknya. Lah takhalluknya ini kalau dia itu bil juhdi mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk takhalluk dengan asma itu, maka asma itu akan muncul, akan nampak. Wa kullu suratin tukhatibul abda bihasabi halihi fa in kana amaluhu kamilan khotobathu tilka suratu wa hiya fi ghayatil hasan wa taqulu lahu ana dzikruha fa yusarru wa in kana amaluhu naqisan khotobathu suratuhu wa hiya fi akbahi suratin fa naqulu ana dzikruka fa yahzunu. Nah, kalau di sini begini, ini kalau misalkan kita itu suka zikir dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna. Nah, zikirnya ini apakah dia dengan sungguh-sungguh atau tidak? Kalau dia zikirnya dengan sungguh-sungguh, maka Asmaul Husna itu akan menjadi bentuk, akan ada bentuknya, dan dia akan terlihat bagus. Kalau zikirnya sungguh-sungguh, kalau zikirnya tidak sungguh-sungguh, maka dia akan dalam bentuk yang jelek. Maka tatkala dilihat, orang yang melihatnya akan sedih. Makanya yang zikir yang mugni itu sing bener. Zikir yang mugni asal yang naon itunya. Ayo sarewa sing bener. Geus dibagi-bagi hayang tereh beres. Ya, yang benar gitu kalau mau apa? Zikir itu, mau zikir yang bagus, yang betul. Kemudian wasuratu ismin min asma'is sifat. Kemudian bentuk nama dari nama-nama sifat. Itu nomor 9. Nomor 10 wasuratu ismin min asma'in nu'ud. Bentuk nama dari nama-nama nu'ud. 11 wasuratu ismin min asma'it tanzih. Ke-12 jadi dia dari nama tanzih. Ke-12 bentuk nama dari nama-nama dza. Ya sama lah. Jadi kan begini nanti. Kalau misalkan kita itu kenal, kita itu bisa membedakan ya. Mana asma'ul af'al, mana asma'ul sifat. Seperti apa? Seperti Al-Bari, Al-Khaliq itu kan ismul af'al. Kemudian ada Dzul Jalali wal Ikram. Itu kan bukan ismul af'al itu. Dzul Jalali wal Ikram. Jadi di antara Asmaul Husna ini nanti ada pembagiannya. Nah di antaranya itu apa? Ya ismul af'al, ada ismus sifat, ismun nu'ud saya nggak paham. Ismun nu'ud itu apa? Kemudian ada asma'ut tanzih, kemudian ada asma'ud dzat. Nah ini sama pembahasannya dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan berzikir dengan asma-asma itu, kemudian benar-benar bersungguh-sungguh di dalam zikirnya, maka dia akan terlihat di dalam bentuk yang bagus. Kalau enggak ya bentuknya jelek. Intaha manaqalahu sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani an sayyidi Muhyiddin nafa'anallahu ta'ala bihima ma'akhtisarin li ba'di lafzihi. Nah ini perkataan siapa? Ini perkataan Imam Sya'rani yang dinukil dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu kan ahlul kasyaf. Jadi kayak gini ada informasinya. Wa qad rawa at-Tabrani man qala inna mautihi la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah lam tat'amhun naru abada. Barang siapa yang berkata tatkala mautnya la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka dia tidak akan termakan oleh api selamanya. Wa indal hakim man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin famata u'tiya ajra syahidin wa in bari'a qoma maghfurun lahu. Barang siapa yang berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kemudian dia mati, maka dia akan diberi pahala dengan pahalanya orang yang syahid. Apabila dia sembuh,
maka dia akan sembuh dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. La ilaha illallah, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, itu kalau lagi sakit, bacain itu. Ya, famata, matinya nggak usah langsung harus cepet, udah nggak bisa. Gimana ya? Orang terakhir mati itu gimana sih Bang? Udah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Balikan deh. La ilaha illa anta. Dia enggak bisa gitu. Makanya kalau lagi sakit, itu ya kalau lagi sakit nih. Kalau lagi sakit terus kita ingat. Karena kalau pas tepak kena sakitnya mah jarang ingat itu. Pas kena sakitnya jarang ingat. Ya, kemarin saya sakit, boro-boro ingat. Dikasih sakit 3 hari itu, hari pertama boro-boro inget, hari ketiga baru tuh nggak penting kira kurek aduh-aduhan baru hari ketiga tuh baru ya baru tafakur, hari ketiga baru bisa tafakur, hari pertama hari kedua sakit itu boro-boro bisa tafakur itu ya nggak bisa tafakur, hari ketiga baru bisa tafakur ya, sampai sekarang kemarin itu saya begini ngerasa salah, saya itu biasanya sama murid paling senang murid itu yang kayak gimana? Yang cerdas, paling seneng itu. Ya, karena ada apa? Ya ada ngobrol begitu kan kalau sama yang cerdas. Ternyata saya selama ini salah menilai. Ya kalau sama murid itu jangan seneng sama yang cerdas, tapi kudu seneng sama yang bager. Bener itu. Ya, sama-sama orang yang di dalam hatinya itu ada gurunya. Begitu. Kalau mau yang cerdas mah yang nggak usah sama murid. Ya mau apa? Mau yang cerdas mah. Gak usah sama murid. Pak Habibie kayak cerdas. Lain murid uing. Pak Habibie cerdas lain murid uing ya. Habib Ali cerdas. Kan murid saya gitu. Aduh Masya Allah. Pikir-pikir ya bener gitu. Loba tafakur pokoknya namanya. Jadi banyak tafakur itu apa? Hari ketiga tuh. Hari ketiga baru banyak tafakur. Ya Allah, iya geningnya gering deh. Astagfirullahaladzim. Ya, tuh. Pikir orang itu. Kayaknya kalau apa kadang-kadang orang soleh itu kadang-kadang jadi jangan suuzon juga kita. Kadang-kadang orang soleh itu sakaratul mautnya lama juga. Kayak Imam Sanusi. Ya, Sanusi itu sakaratul mautnya lama. Kalau yang saya tahu, yang ahlul akli itu sakaratul mautnya lama-lama. Safarudin Razi lama juga. Iya ada. Bantu salatnya. Safarudin Razi itu sampai bikin puisi dulu. Ya, puisi saya. Imam Syafi'i bikin puisi dulu. Mau wafat itu. Ya saya wafatnya itu. Ya, jadi berhari-hari sakit. Ya karena ada wilayah apa? Allahu a'lam. Ya, di dalam sakit itu kadang-kadang ya nggak bisa kita kena pertama sakit langsung ingat sama Allah, kadang-kadang nggak bisa. Malah poe kahiji salat besok kaliwat. Oh kahiji. Salat kaliwat. Atau mah ustad deh bae aing. Bae aing we. Aduh. Pamaji ulama memang gitu. Jadi apa sulitnya keadaan sakit itu. Ya, sulitnya menghadapi keadaan sakit. Wa maji'ul mauti wal abdu ala amalin sholihin yusahilul mauta. Nah tadi, jadi kalau misalkan kita lagi sakit ya, kalau udah bilang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, udah jangan adu-aduhan lagi. Ya diam aja udah. Nah kalau misalkan udah diam itu bilang aduh, nah baca lagi. Pokoknya mau baca ini famata kemudian mati, kemudiannya mah kapan weh. Asal jangan ngomong lagi aja udah begitu. Ya. Famata kemudian mati. Matinya mah kapan aja. Kayak kita mau tidur kan, doa sebelum tidur apa? Kan itu doa sebelum ngelamun. Bukan doa sebelum tidur itu. Itu doa sebelum ngelamun. Ya kan baca doa itu dulu, ngelamun baru tidur. Ya gimana kita mau baca itu doa sebelum tidur? Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya enggak lah. Ya, tapi tetap kan disebutnya doa sebelum tidur. Ya.
Mana tahu kita kapan mau tidur, nggak tahu. Itu makanya udahlah baca aja sekarang. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ngalamun heula. Oh kan ya. Nah baru tidur. Asal jangan ngomong apa-apa lagi. Gitu. Begitu pula ya ini lafad-lafad sebelum wafat itu la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan gak jadi mati gak jadi mati, oh tuh jadi paeh gini sehat. Padahal apa geus asa deket jeung paeh gitu tanya, mau teh Gusti, teh mau teh baca we eta la ilaha illa anta inni kuntu astagfiruka inni kuntu minaz zalimin. Baca cager. Nah itu pas sembuh diampuni apa? Dosa-dosanya. Wa maji'ul maut wal abdu ala amalin solihin yusahilul mauta. Dan kedatangan maut. Nah, kedatangan maut dalam keadaan si hamba ini ada di dalam amal soleh itu akan memudahkan kematiannya. Makanya kemarin kita lihat kiai itu tuh, ya Kiai Asmuni itu sedang dalam keadaan amal soleh, lagi ngajar. Alhamdulillah, enak kok gitu. Datang maut dalam keadaan amal soleh. Makanya kan maut itu biasanya datang dalam keadaan yang rutinitas. Ya rutinitasnya kiai apa? Yang ngaji. Coba kiai itu rutinitasnya ngaji, tapi nggak semua kiai mati dalam keadaan ngaji. Kau mau ngaji nasa minggu sekali? Kau mau ngaji nasa minggu sekali? Kumaha apa ya yang dulu kayaan ngaji? Ya. Jadi saksi itu mau gimana lagi tuh di depan kamera, ya nggak banyak orang mati dalam keadaan kamera on itu. Kemarin ada di TikTok tuh yang mati dalam keadaan kamera on, digorok kita mau kusalakina man. Live itu mah dari belakang sama suaminya. Oh, keur nyanyi. Atuh da keur nyanyi. Coba lamun live nate juga kieu. Keur nyarekan batu. Keur nyarekan si Iman. Keur live nyarekan si Iman. Itu kan. Tuh. Nah, kalau dalam keadaan beramal soleh, datang maut, itu mempermudah. Wa kadza siwak, demikian pula bersiwak. Wa kharajal Asbahani min hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi raq'ataini fi lailatil jumu'ati yaqra'u fi kulli wahidatin minhuma bi Fatihatil kitab marratan wa idza zulzilat 15 marratan hawwanallahu alaihi sakaratal maut wa a'adzahu min adzabil qabri wa yassara lahul jawaza 'ala sirati yaumal qiyamah. Nah ini catat nih. Barang siapa yang sholat ba'da maghrib 2 rakaat malam Jumat. Jadi malam Jumat dia punya kegiatan rutin. Apa kegiatan rutinnya? Sholat 2 rakaat malam Jumat ba'da maghrib. Baca Fatihah 1 kali, ya itu 1 kali. Kemudian membaca idza zulzilati ardu zilzalaha itu berapa kali? 15 kali. Jadi tiap-tiap rakaatnya 15 kali. Jadi semuanya 30 kali. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipermudah sakaratul mautnya. Dan akan dilindungi dari siksa kubur. Dan akan dipermudah melewati as-sirat di yaumil qiyamah. Tuh. Ustaz pan ngodoan, nak kodoan. Nak kodo, da salat kayak mutlakon ini mau salat apa aja ya. Mau salat kodo ya salat kodo. Kodo udah selesai salat sunnah begitu. Selesai. Ada pertanyaan sampai sini? Jam berapa ini? 9 kurang 1/4 atau jam 9 kurang 10? Hah? 47? Ya sedikit lagi. Ada pertanyaan gak? Gak ada ya? Nah sekarang kita teruskan. Al-maktulu mayyitun bi ajalih. Nah ini ada permasalahan di dalam ilmu kalam. Yaitu orang yang mati secara terbunuh.
ya, mati terbunuh. Apakah ini takdir Allah atau bukan? Nah, ada permasalahan itu, makanya dibahas. Ya, kalau itu takdir Allah, ya ngapain yang membunuhnya itu dihukum? Kayak takdir Allah. Kalau itu bukan takdir Allah, berarti kan ada sesuatu yang terjadi bukan karena kudrah iradahnya Allah. Nah begitu. Nah ini, wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Dan mayyit, wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu, dan orang yang dibunuh itu mati karena umurnya segitu. Ya ini mati dibunuh umur berapa? Umur 37. Ya udah, emang umurnya segitu udah. Enggak nanti umurnya harusnya 100 tahun tapi karena dibunuh jadi berkurangnya berapa tuh? 63 tahun. Nah, ya, enggak ya. Itu emang ditulisnya emang udah 37. Wa ghairu hadza batilun la yuqbalu, dan pendapat selain pendapat ini dia batil, tidak diterima. Maksudnya nanti kalau ada pendapat oh enggak ini bukan umurnya, ini seharusnya umurnya ini 100, tapi karena dia itu dibunuh jadi 37 misalkan di korting. Nah itu enggak ada yang terima. Pokoknya udah umurnya segitu. Nah sekarang penjelasannya. Walam makana madhabu ahli sunnati wal haqi ittihadul ajal wa adamu qabulihi li ziyadati wan nuqsan kama waradat bihil athar ani nabil mukhtar asyarul musannif rahimahullah ila dzalika biqaulihi. Nah karena madhab ahlu sunnah al haq, madhab ahlu sunnah yang benar itu bahwa ajal itu satu saja, dan ajal ini tidak menerima tambahan dan tidak menerima pengurangan. Ini madhabul haq sudah. Jadi kalau Allah sudah menentukan, tapi yang ditentukan oleh Allah bukan yang dilihat oleh malaikat ya. Kalau yang dilihat oleh malaikat nanti ada perubahan. Kadang-kadang malaikat ngelihat oh ini orang umurnya 30 tahun gitu. Umur 30 tahun banyak sodako sama janda. Ya, yang umur 18 tahun. Jadi kan bertambah umurnya tuh. Ya, bertambah umurnya. Jadi jadi punya istri baru, jadi punya tanggungan baru, jadi punya sodakoh baru kan, sodakoh wajib kepada anak-anak barunya tuh. Jadi itu kan bertambah umurnya tuh. Ya, jadi punya mertua baru, jadi kan ada silaturahim. Jadi panjang ya, umur 30 teh ditambah tuh. Ya, jadi umur jadi 35, jadi 38, jadi 40 terus. Ya. Bisa aki-aki kawin keneh lelep kan. Geus umur 60 kawin keneh yang ngerana umur 18 karek dilelepkeun sama siapa cenah tuluy itu kan. Nah itu udah yang kelihatan sama malaikat. Yang kelihatan sama malaikat itu bisa berubah. Cuman yang ditentukan oleh Allah satu saja sudah. Nah itu yang dilihat oleh malaikat umur 30 tahun mati sebelum dia kawin lagi. Ya itu ketentuan Allahnya udah umur 60. Ya, makanya nggak ada orang yang nggak mati-mati. Kalau misalkan memang bisa ditambah, kemudian udah dikasih bocorannya sama Rasulullah kan kalau mau bertambah umur begini dan begitu, atau nggak bakalan ada yang mati. Ya, ada yang mati, orang lagi sekarat langsung dibawa ke tetangganya silaturahim. Banyak lagi umurnya. Iya sama lagi itu. Atau gak gitulah. Ya, makanya madhab kita madhab ahlussunnah wal jamaah, umur itu sudah ditentukan, tidak menerima tambahan dan tidak menerima pengurangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu wa ghairu hadza batilun la yuqbalu. Tuh, orang yang mati dalam keadaan terbunuh yaitu umurnya emang udah segitu. Itu aslinya mati karena umurnya begitu. Dan perkataan selain itu tidak diterima. Kemudian yakni anna min qawaidina, nyata siapa ahli sunnah annal maktula mayyitun bi ajali ay inna mautahu kainun fil waqtil ladzi alimallahu ta'ala fil azali annahu hasilun fihi bi ijadihi azza wa jalla wa khalqihi. Jadi orang yang mati dalam keadaan terbunuh itu sudah sesuai dengan ilmu Allah. Allah taunya dia mati dalam keadaan 60 terbunuh begitu. Cek urang mah umur 60 tahun kunaon dipayahan. Kadang-kadang ge pae. Pae sorangan antep geuleuh. Ya, sumber ke sekolah deker naon deui. Pae kayak pae sorangan.
Ya, tadi ningali aya dosa-dosa, tadi ningali aya iklan. Ya, kamu dapat warisan 7M, pusing mau dibeliin apa? Beliin aja BMW. Wah, sih keluarkan dia, keluarkan naon? Spekna kan 2400 cc 0 sampai 100 km sekian gitu ya. Berarti itu harga 7 miliar. Nah, Gus beres jelaskan. Kamu tahu nggak pajaknya berapa? Telat atuh. Boga warisan 7M dibelikan mobil, itu bisa bayar pajak. Pajak na teu kabayar, bensin teu kaeusian. Ini kemarin ada yang beli Fortuner baru tuh. Yang bilang gini, jangan mau cenah beli apa? Beli Fortuner mah. Naon? Naik Avanza mah, ya, naik Avanza ya. Safar teh mun perjalanan gitu nya. Saku teh pinuh. Saku teh. Lamun naik Fortuner mah lege gue heueuh. Saku. Kempes. Lege. Padahal masuk amak-amakan di benta parkir boga Fortuner. Landis keur bensin. Mau bensin macam-macam kudu aya spekna naon-naon. Luar cuy dipikir-pikir oge nya. Heeh. Avanza henteu. Fortuner henteu. Bayar parkir teu bisa. Da tukang parkir nah. Enggak sentong lah. Nah zaman kiwari mah Masya Allah, zaman sekarang itu ya apa? Kemewahan itu kan udah dilihat-lihatin ya. Kita itu lucu aja ngelihatnya itu. Durian Busan King harga 1.200.000. Iya kalimat pukul. Ketrokan ya. Kurang nih. Aduh, setin aku kitab. Ada kitab gerpaya ke bawah. Ini kan kitab gerpaya ke bawah. Ya, urang pan ngomong gitu teh. Da boga duit pasarua urang ge boga kehu deh beli. Kan pada urang mah duit receh nya meulina recehan. Itu mah duit MM aja meulina nu kitu. Ya, oh cenah kalebat. Batak nih nanti nih ada nih ya. Harta itu, harta ya, harta. Harta itu. Dia ada yang musrif. Ya, dia itu apa? Berlebih-lebihan. Di dalam apa? Kamu punya uang 10 miliar, beli duren 1.200.000 itu sama aja itu udah apa? Musrif itu sudah, berlebihan sudah. Sama aja. Jadi enggak gini, oh ini kan uang saya enggak kayak gitu. Itu ada patokannya. Ya, makanya udah mau banyak duit, mau sedikit duit, sarapan mah bala-bala. Percis juga Cina. Duit loba udah bala-bala. Salah deui wae, bakhil lo juga gitu mah. Salah deui wae, kumaha hese. Makanya susah. Pegang uang itu sulit. Ya, punya harta itu susah. Karena yang mah pelit emang. Nah jadi orang itu kalau dia mati dalam keadaan terbunuh itu sudah sesuai dengan apa yang diketahui oleh Allah. Ya kalau sesuai dengan yang diketahui berarti sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sama. Alhamdulillah sama. Min ghairi san'in lil abdil qatili fihi ya itu. Jadi maktul itu imam maktul bi ghairi atau maktul bi nafsi begitu ya. Jadi ya bi nafsi. Naon eta dibunuh kusaha kumanehna. Kumanehna itu pembunuhan diri sendiri. Saking ku sebel kebatur rek maya hantu wani. Bunuh diri. Aing pada yang saya tahu pusing cenah. Tapi suka begung. Nah aya nu kitu nya. Aya ada. Orang saking sebel sama orang itu nyakitin diri dia sendiri ada itu. Disebutnya apa tantrum kan disebutnya teh. Tantrum anak kecil itu kan paling saukur kokosehan unggul lagi segede mah teu pantes. Pokoknya pantes. Itu kan cari perhatian kan. Nah, kalau misalnya sih makanya cari perhatiannya itu apa? Bawa silet. Ya. Iya dipotong, tapi dah apa lah? Iya paeh, nu iya apa? Lu rasa teh, bawa apa lain si emak cenah. Itu. Kapag ikut mana? Sakitu kene. Tuh deui pantona kamar mandi. Aman kan? Beak can ketiba.
Hari emak tah Tensoplas. Tensoplas. Aduh, Masya Allah, mau bunuh diri, loncat di Cimanuk. Pan bodoh, ya kurang luhur atuh. Ya, kurang luhur. Ya mun kamari teh mah bude eta loncat di Cimanuk rek bunuh diri, ari loncat suku heula heuk sirah heula atuh rek paeh mah bener. Nah, Iwara itu sapayahan teh jadi digotong. Ngegorowokeun teh. Digotong teh Allah, cenah Allah. Aduh. Heeh. Rek paeh mah tong adu-aduan atuh sia teh. Rek paeh adu-aduan keneh. Sayeur jelema. Insyaallah. Eta. Segala make. Mudah-mudahan dimudahkeun digampilkeun sadaya urusan urangnya. Udah matak heueuh ku kitu ge meureun, lain meureun dah heueuh, meureun hatena teh sempitnya. Ya teh. Ya kan orang itu bunuh diri itu karena apa? Enggak kuat menanggung beban. Makanya di dalam agama, ya ini mah bukan apa-apa ya. Di dalam agama Islam itu orang yang bunuh diri itu enggak kafir. Asal dia tidak istihlal. Ya. Ya Allah maafkan aku. Saya tahu ini haram. Jadi ada gitu. Saya itu melihat TikTok itu Masya Allah. Banyak loh orang-orang yang kafir tuh gara-gara omongan-omongan itu. Ya, ya Allah sanes pada ngeluh abdi mah punten. Tapi cenah ari kieu-kieu teuing mah. Ya, baja hitam ge bisa jadi baja ringan. Koplok sekurang teh kumaha sih. Itu munajat gitu-gitu teuing sakumaha sekurang tanya. Itu keureuh itu mah kumaha gitu. Ya Allah maafkan ini saya abi lain rek naon bahasana teh rek lain rek lu tapi ya Allah ari kieu teh mah hirup baja hitam ge bisa jadi baja ringan. Aduh. Saya deui bahasa naon kabar teh. Ya Allah, saya tahu harta itu titipan. Titipkeun ka abdi atuh ya Allah. Singsor. Tenan naon abi bade titipan oge cenah. Goblok cek urang teh. Wih, sampai mencari rilo di titipan. Aduh, tanah 4 hektar, cenah duit 1 triliun. Goblok cek urang. Ya. Nuh jadi naon ya? Aduh. Saya tahu cenah hidup itu untuk sabar. Mung aing mah cenah hirup keur sabar mah mung cenah. Cek manehanana teh. Aya kitu Masya Allah cek urang ieu jelema nya. Teu sadareun eta teh. Ngakafirkeun perkara-perkara seperti itu teu sadareun ngakafirkeun. Asal loba views kan banyak ieu nya tong kali-kali sia ancrup kanu TikTok, tong sekali-kali ancrup kanu YouTube. Naon sababna? Geus loba views mah kecanduan euy. Kacanduan geus loba views mah. Ayeuna naon deui ya? Nyarekan saha deui nya? Montong. Mun adek yang mending keneh nyieun jiga si Sule gitulah hiburan-hiburan bener. Ya ngajual hiburan urang mun adek jual hiburan. Geus hiburan lah ieu mah gitu. Kayak abah tekean kuku sareng. Ah bakal payu urang jadikeun dia urang lembur TikTok ya. Lumayan dia pan loba karakter-karakter unik. Abang karakter unik ini. Aya nu hese ngomong pan bedem. Da ada hiji cerita karakter teh. Ieu urang 5 karakter we. Hah? Heeh, bikin surat rahmat. Geus kalari tuh mun adeuk nya. Tong mawa-mawa urusan agama aduh. Mawa urusan agama mah. Hese, orang dina niat hese, bet jadi ku bahasa Sunda. Kanu jalan kadang euy. Geus heula Allahu a'lam bissawab. Aduh, bertaruh santai ya. Enggak. Oh iya.
naik truk. Tengah second malaikat Israel. Dah. Mohon. Tes tengah kumpul. Ada pesan. Daya. Kami tayo orang tutup pala sesi ini ko awasan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.